mata Anda. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Wah, lagi nungguin ya? Neng Sibat, mana cobek mantap? Saya mau geprek yang mantap. Ini yang lebih mantap. Baru, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Gurih. Harganya lebih hemat. Rasa ayam gepreknya ngeri. Mau coba? Rasa ayam gepreknya beneran ngeresep banget ke mie-nya yang kenyal. Bumbu ayam gepreknya gurih, bawang gorengnya renyah banget, bikin makin nikmat. Pedasnya juga nendang kan? Mie sukses ayam geprek baru, pedesnya mantap, mantap, mantap. Neng Sibat. Sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek baru. Mantap gepreknya, mantap porsinya. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Aduh, badan kurang power gini, cari rezeki pas pandemi. Seger banget bang, berasa banget tenaganya. Langsung jeger powernya kan. Untung ada Power F Action, power hebat, rezeki berlimpah. Power F juga ada rasa anggur dan mixed fruit yang sama-sama dahsyat powernya. Makin mantap ini. Power F, ini power kita. Dari Wings Food. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Mau yang melting? Nih, gue kasih yang bisa bikin lo tambah melting. Hah, apaan? Ini dia, mie sedap selection Korean cheese buldak baru. Wah, mau. Coba ini, pedasnya ayam buldak dan gurihnya keju berpadu di mie yang kenyal. Sensasi cheesy and chewy noodle-nya bebas. Tuh kan, atur sendiri level pedasnya. Tuang 1 atau tuang 2. Oh, mau pedasnya. Bener kan? Cuma mie sedap selection Korean cheese buldak yang bisa meltingin momen di setiap suasana. Kamu mau? Siwak! Mie sedap selection Korean cheese buldak. Oma sedapnya. Coba ini. Dari Wings Food. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Ekonomi Power Liquid 2000-an. Beli 2 gratis 1. Nyok. Ekonomi Power Liquid ada kemasan 2000-nya. Iya bu, ayo beli, cuma 2000. Pasti isinya dikit deh. Ah, ibu kurang update nih. Ekonomi Power Liquid kemasan 2000 isinya banyak. Setetes aja busanya melimpah. Jadi bisa buat nyuci lebih banyak. Tinggal satset piring dan alat masak bersih. Kesat juga fresh. Lagi promo nih, beli 2 gratis 1. Nyoy. Kalau itu sih, ekonomi Power Liquid memang ahlinya. Oke, saya beli 2 ya. Loh, kok 3? Ah ibu, kan saya udah bilang. Sekarang ekonomi Power Liquid kemasan 2000, kalau beli 2 gratis 1. Wah, kalau gitu aku borong semuanya. Lumayan hemat uang belanja. Ekonomi Power Liquid kemasan 2000, beli 2 gratis 1. Wingscare. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Aduh, semuanya jadi berantakan. Kerjaan gak beres-beres. Gimana coba? Mataku, kapan sembuhnya? Kamu kena katarak ya? Pasti bisa banget kan? Masih muda kok udah kena katarak. Cepet-cepet disembuhin. Kalau nggak diobatin bisa bahaya loh. Nih, pakai Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata. Bisa menetralkan penglihatan mata, mata minus, mata plus, penglihatan ganda. Makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Bahana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Radio keluarga Anda. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Buat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dalam urusan haji 2022, calon jemaah haji atau CJH usia lebih dari 65 tahun tidak diperkenankan berangkat. Peraturan ini dibuat pasca pandemi COVID-19 mendasar telah dibukanya kembali Mekah sebagai tempat menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Tidak hanya banjirop, pesisir Paciran juga diterjang gelombang tinggi yang mencapai 2,5 hingga 3 meter. Hal ini mengakibatkan kapal para nelayan saling berbenturan satu sama lain. Bencana itu sama terjadi di pesisir Berondong, Paciran, Belimbing, dan Garu. Melubernya banjirop ini juga membuat Sungai Gayaran Paciran meluap menggenangi pemukiman masyarakat nelayan. Reporter Radio Roghadi Lamongan. Pada tahun ini diungkapkan Pangdam 5 Brawijaya Majen Tni Nur Cahyanto secara virtual dalam kegiatan launching serentak dimulainya renovasi Rutilahu, bahwa akan ada 1.952 rumah yang akan direnovasi di Jawa Timur. Hanya di lintas informasi Pramesnet. Desember 2022 barengan Lupita Bahana, dan kali ini kita akan talkshow Sobat Bahana. Sudah hadir narasumber Ketua Pertakina Indonesia Ibu Sulis. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang semuanya. Dan juga sudah hadir di studio Mas Agus, Ketua Pertakina Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana dimanapun berada. Baik Sobat Bahana semuanya, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Sobat Bahana semuanya bisa nanti nonton live streaming di www.bahanafmngawi.com, bisa juga nanti di Express Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Dan mudah-mudahan juga di siang hari ini yang barusan gabung, Pertakina Indonesia itu berdiri tahun 2016. Itu secara legal hukumnya berdiri dari tahun 2016, itu sudah berbadan hukum, perkumpulan SK Kementerian Hukum dan HAM. Namun kami merintis gerakan pemberdayaan dan pelindungan pekerja migran, atau dulu biasanya disebut TKI. Yeah. Kalau kita dulu disebut TKI, sekarang mulai 2017 itu disebut sebagai pekerja migran. Jadi kami awalnya cuma dari suatu kota yang merupakan kantong pekerja migran. Akhirnya karena visi misi kami ingin memberdayakan para pekerja migran, baik yang sudah purna maupun keluarganya, juga sudah mulai ada kepengurusannya. Iya, baik Bu Sulis. Untuk berdirinya tuh sekitar tahun berapa itu? Berdiri tanggal 22 Maret 2016. Secara badan hukum mulai dirintis 2010. 2010 ya? Iya. Terus kenapa ini kok ada inisiatif untuk mendirikan Pertakina ini? Ya, kita tahu semuanya isu pekerja migran atau isu TKI itu sangat seksi, ya, karena menyangkut semua elemen kehidupan baik sosial maupun ekonominya. Banyaknya permasalahan para pekerja migran, utamanya dulu sebelum semua digitalisasi, di 2010 itu adalah tetangga saya meninggal di Timur Tengah,
alamatnya itu dirubah di beda kecamatan. Iya. Padahal itu di kecamatan kami, desa kami. Iya. Jenazahnya dikirim ke desa kami. Nah, itu salah satu yang yang melatar belakangi kami ternyata kawan-kawan ini butuh untuk bersosialisasi, berkomunitas, untuk berbagi baik permasalahan sosialnya, permasalahan hukumnya maupun permasalahan ekonominya. Itu Iya. Kak Lupita. Baik. Terus untuk Pertakina ini luar Jawa juga ada ya Bu ya? Untuk luar Jawa seluruh Alhamdulillah, Indonesia. Ada. Kemarin di Lampung Timur, Lampung Tengah, dan yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat BP2MI ataupun dulu itu terkenal BNP2TKI. Iya. Di NTB, NTT, insya Allah kawan-kawan sudah siap. Sudah siap semuanya ya. Kak Lupita. Baik, sekarang menuju ke Mas Agus. Mas Agus sebagai Ketua Pertakina Ngawi. Pengalamannya gimana Mas? Dulu pernah juga kerja di luar negeri ya Mas Agus ya? Ya, saya cerita sedikit ya. Jadi sangat indah, tidak sesuai dengan janji-janji manis para calo iya. Para calo. Iya. 2003 sampai 2005 kita pekerja bangunan kasar. Itu kerjanya sehari-hari itu cuma mukulin batu untuk jalannya pipa listrik. Gitu. Iya. Seiring berjalan, singkat cerita, dalam perjalanan waktu di akhir-akhir kita mau pulang, kita memutuskan untuk berani memulai satu usaha. Iya. Jadi di mana usaha itu memberdayakan beberapa tetangga sekitar sih awalnya. Iya. Ternyata nggak jalan juga, nggak jalan, dan kita dipertemukan dengan beliau, Ibu Sulis. Iya. Ya, wanita yang sangat mengajak kita untuk gimana ya, untuk lebih memberi manfaat, ya, terutamanya untuk para pekerja migran, Iya. para pekerja migran, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai pekerja migran. Ya, seorang pekerja migran itu bagi kami, maaf kata, orang yang sangat luar biasa. Yeah. Ya, beliau sudah jauh dari keluarga, memperjuangkan nasib keluarganya yang ditinggal. Yeah. Gitu. Jadi untuk itu kan akhirnya Pertakina mendirikan atau kita mendeklirkan Pertakina di Ngawi supaya permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah penyangga seperti Ngawi, Magetan, Madiun itu sangat kompleks dan bisa dikedepankan. Untuk itu ya, Mbak Lupita. Ya, baik. Untuk di Ngawi sendiri ada berapa orang untuk anggota Pertakina? Untuk anggota Pertakina sementara ini yang sudah masuk sekitar 300-an. Itu 300-an. Pun ya, itu pun masih banyak yang belum masuk ya. Belum masuk. Ya. Itu yang Mas jadi anggota Pertakina itu syaratnya apa? Mungkin hanya pekerja sesudah dari luar negeri gitu, atau mungkin yang sudah masih aktif apakah bisa masuk? Ya. Sesuai dengan nama Pertakina sendiri kan, Pertakina Perkumpulan TKI Purna dan Keluarga. Jadi anggota dari Pertakina itu para TKI dan juga keluarga. Oh gitu. Iya. Yang aktif di luar negeri kerja itu negeri. Ada ya? Jadi setiap negara penempatan itu ada. Apalagi di Hong Kong, karena saya juga sebenarnya gelar saya itu SH, Mbak. Tadi tidak disebutkan. Jadi nama saya Sulistianingsih SH, Sarjana Hong Kong. Wow. Saya juga pernah pekerja migran. Jadi Bu Sulis juga pernah dikerja di Hong Kong dulu. Iya, saya menempuh pendidikan di Hong Kong selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi awareness kita, empati kita itu karena pernah merasakan ya, Mas Agus ya. Iya. Pernah merasakan kalau bisa apa yang kita rasakan itu jangan dialami kawan-kawan, utamanya keluarganya. Menyikapi terkait keanggotaan tadi, memang kami backgroundnya para pekerja migran, Purna dan keluarganya. Bahkan yang aktif di sana itu kita intens komunikasi. Ada kelas kewirausahaan juga setiap hari Minggu via Zoom. Ini salah satu langkah kita untuk ayo para pekerja migran ini bukan sumber masalah loh.
Kita ini berdaya loh. Kita ini penghasil devisa terbesar kedua setelah migas. Nah, selisihnya cuma koma, tapi negara kita memang belum mengakui bahwa kita itu penyuplai pekerja migran. Beda dengan negara luar kayak Filipina, Sri Lanka, Nepal, itu dengan terang-terangan ketika rapat di PBB menyatakan we have a great nanny atau apa profesional nanny. Indonesia tidak pernah mengakui, tapi mengakui devisanya. Nah itu yang salah satu motivasi kami untuk bahwa pekerja migran ini bukan sumber masalah, tapi kami itu bisa mendatangkan devisa, kami itu punya sesuatu passion yang bisa diunggulkan, yaitu dengan kewirausahaan. Sehingga seiring berjalan waktu, tidak cuma TKI, Purna TKI dan keluarga, akhirnya banyak masyarakat umum, utamanya yang pelaku usaha, ya Mas Agus ya, akhirnya banyak yang bergabung. Tidak cuma di Ngawi saja ya, kayaknya di Blitar, di Banyuwangi, di Jember, dimanapun itu justru para pelaku usaha sering banyak yang bergabung ke kami welcome. Justru jadi motivasi sendiri ketika para pekerja migran mau memulai usaha itu loh. Misalnya Kak Lupita itu usahanya sudah jalan loh, bisa jadi mentor kami, bisa jadi mentor para pekerja migran yang notabene masih mau merintis gitu. Gitu. Iya Kak. Baik. Nah Sobat Bana semuanya yang mau gabung lagi, yang mau tanya-tanya ya, nanti bisa langsung nonton live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi, atau bisa juga nonton live visualnya di Express Radio atau di streaming di www.bahanafmngawi.com. Wah, indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini. Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya. Tapi, Pak Wati, yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini. Yang jagain kesegaran kita ini dong, Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Wah, baru lagi ya dari Gift Hijab. Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya segar, dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian. Duh, jadi penasaran nih, temenin beli yuk. Oke deh, yuk sekarang Gift Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water and Argan Oil baru. Refresh body and mind. Radio keluarga Anda. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru, bersih bersama untuk semua. Mandi, cuci, biasakan bersih dengan air jernih, alam pun ikut berseri. Mandi, cuci, biasakan hidup bersih dengan air jernih, semesta ikut berseri. Sehat di diri, berseri di hati. Di sudut kota Italia. Aduh, bos lagi bad mood nih, aduh. Hey, you! Siap, bos. Ada berita yang enak didengar? Bos, ada peluang bisnis enak. Hidup kita bakal enak, bos. Saya bilang yang enak. Kalau bos mau yang enak, saya kasih yang enak. Pelayan, bawakan top cappuccino sekarang. Aroma apa ini? Silahkan, bos. Delicioso, crunchy cocomalnya. Gimana, bos? Enak! Kopi apa? Top cappuccino. Baru
Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial dengan milky foam yang lebih tebal dan taburan crunchy chocomal. Aromanya, so good, taste so delicioso. Kalian sebut. Radio keluarga Anda. Wah, lagi nungguin ya? Neng Sibat, mana cobek mantap? Saya mau geprek yang mantap. Ini yang lebih mantap. Baru, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Gurih. Harganya lebih hemat. Rasa ayam gepreknya ngeresep banget. Nendang pedesnya. Tambah mantap sama bawang goreng. Mana sini? Saya mau coba. Rasa ayam gepreknya beneran ngeresep banget ke mie-nya yang kenyal. Bumbu ayam gepreknya gurih, bawang gorengnya renyah banget, bikin makin nikmat. Pedasnya juga nendang kan? Mie sukses ayam geprek baru, pedesnya mantap, mantap, mantap. Neng Sibat, saya juga mau dong mie sukses ayam gepreknya. Yuk bareng, mie sukses mantap isi 2 rasa. Radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana, diketahui dan ya kita lanjutkan lagi di ajang talkshow kali ini ya. Dan temanya masih tentang perangkat migran pulang Juragan. Dan masih bersama Ibu Sulis, Ketua Pertakina Indonesia, bersama juga Mas Agus, Ketua Pertakina Ngawi. Bu Sulis, ini saya tanyakan lagi nih, ada yang bertanya via WA Bahana di 08563454545. Ini dari Mas Hasan. Terima kasih Mas Hasan udah gabung via WA Bahana di 0856345 apa saja. Ya. Terima kasih. Mas Halo Hasan. Mas Hasan. Salam sehat untuk Mas Hasan. Mas Hasan, kita ini simpel aja. Kita ini organisasi yang simpel karena tujuan kita juga simpel. Jadi cuma menghubungi perwakilan Pertakina setempat di mana Mas Hasan domisili, store KTP, mengisi form keanggotaan, sudah. Tidak ada syarat tertentu. Tidak ada syarat tertentu. Jadi kita inginnya memberikan manfaat yang lebih sesuai dengan yang disampaikan Kak Lupita. Berangkat migran, pulang juragan. Walaupun sudah pulang, tetap bisa jadi juragan. Iya, tapi memang syaratnya harus ini ya, harus dari luar negeri dulu ya, pekerja migran dulu ya. Awalnya memang iya, itu untuk Pertakina memang pekerja migran. Namun kemarin seiring berjalannya waktu, karena banyak kawan-kawan yang non pekerja migran ingin gabung, karena mungkin kegiatan kita juga bisa mereka rasakan manfaatnya ya, kalau kita, karena di kami itu tidak cuma terkait pelindungan permasalahan kasusnya, advokasinya, tidak. Kami lebih ngedepankan ke pemberdayaannya. Jadi di kami itu ada semacam apa ya Mas Agus, kalau boleh dibilang off taker produk UMKM juga. Bahkan ini kami baru aja diresmikan oleh Bu Menteri Ketenagakerjaan, BLK komunitas kita. BLK namanya, BLK. Balai Latihan Kerja Komunitas Jurusan Bahasa. Gitu. Ini sebenarnya salah satu early preventif kami selaku pegiat pekerja migran untuk menyiapkan sesuai tagline tadi, berangkat migran pulang juragan. Kenapa kok bahasa? Karena bahasa ya kunci utama ketika kita di luar negeri. Kalau nggak bisa bahasa,
Banyak ya Mas Santos? Iya. Bahkan di Malaysia gimana? Walaupun satu rumpun kan bahasanya juga Iya. Iya lain. Terkendala. Jadi untuk bahasanya memang dituntut kita walaupun tidak mengerti 100%, sekurang-kurangnya kita itu bisa bahasa-bahasa baku seperti makan, minum dan lain sebagainya. Iya. Jadi untuk teman-teman di Ngawi dan sekitarnya nanti kalau ingin gabung ya. Sesuai dengan yang Ibu Sulis katakan tadi, cukup setor fotokopi KTP dan mengisi form keanggotaan. Jadi untuk yang di Ngawi nanti bisa menghubungi kami di 081 232 863 988. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan kita Pertakina Ngawi ini terkait UMKM ya, termasuk pemberdayaan, pendampingan, dan juga kita ada jenis untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha. Jadi kita akan dampingilah, kita sharing bersama sehingga teman-teman tuh benar-benar bisa menjadi juragan, kan gitu. Iya. Pokoknya intinya itu kenapa BLK, kembali ke BLK tadi itu untuk early preventive persiapan kita ke sana. Selain itu kami juga punya namanya factory sharing. Jadi semacam kayak pabrik bersama, namun untuk saat ini yang bisa mengakses masih Blitar dan sekitarnya. Mimpi kami di Ngawi, di beberapa wilayah ada namanya factory sharing, yaitu semacam pabrik bersama yang bisa digunakan oleh pelaku usaha. Di sini mesin-mesin istilahnya yang investnya terlalu tinggi bagi pelaku usaha pemula. Nah, di situ bisa digunakan bersama-sama. Ini memang kami masih piloting untuk diletakkan di Blitar, karena kebetulan kantor pusatnya di Blitar. Di Blitar ya, kantor pusat. Dan selain itu juga ada kelas kewirausahaan yang kita konekkan dengan beberapa lembaga pemerintah. Nggak mungkin kita jalan sendiri kan, kalau kita dengan Bank Indonesia, KPW Kediri, juga Bank Indonesia Jawa Timur, BUMN, bahkan Pertakina ini bagi kami suatu pencapaian yang luar biasa, dipercaya oleh Kementerian BUMN untuk mengelola rumah BUMN. Jadi rumah BUMN PT PLN seluruh Jawa Timur itu yang mengelola yang mengelola Pertakina. Nah, di sini kita mulai bisa membangun kewirausahaan untuk baik yang pemula, baik yang sudah mulai maupun yang sudah berjalan. Karena mimpi kami, harapan kami, para pekerja migran ini tidak cuma diekspor tenaganya, tapi juga bisa mengekspor hasil karyanya. Di situ kalau kita. Baik. Sobat Buana, sekali lagi yang mau gabung, yang ingin bertanya-tanya nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563454545. Bisa juga langsung nonton visualnya di streaming di www.banafmngawi.com. Bisa juga melalui live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi atau Express Radio. Bisa langsung diklik, bisa di-download melalui Play Store. Ibu pulang. Ibu pulang tuh Dora. Ayah sama Ade seru banget nyanyi dan dancing bareng Baby Shark. Iya nih. Nih lihat deh, ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pingsan Baby Shark dari Baby Happy. Warna dan desain kemasannya gemesin banget ya Dek. Iya dong, apalagi ada hexagon teknologi. Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik. Setengah detik? Cepet banget. Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si Ade juga lebih bebas geraknya karena elastis. Yuk kita joget Baby Shark. Yuk. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Karena yang terbaik selalu jadi happy. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pingpong Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy. Radio keluarga Anda. Dit, ajarin dance cover yang kemarin dong.
Mau Saudut? Ayo dong, jangan pelit-pelit. Siapa yang pelit? Orang lagi dapet. Aduh, jangan baper dong, Say. Mau gue kasih tau rahasia anti baper pas dapet nggak? Apaan emang? Tara, ini dia Harsh Protect Cinnamon Roll. Temen kawaii, dijamin anti baper AM Cepia. Dengan easy open makin praktis. Panjangnya pas, lebih tipis dan nyaman. Pinhole areanya menyerap lebih banyak dan ekstra cepat. Smart Lock mengunci cairan, pinggirannya lembut. So fluffy. Anti baper seharian bareng Cheese. Cinnamoro, main di trampolin yuk. Aku ganti Harsh Protect dulu ya. Let's go. Loh, sakrap aja. Gue gak diajak nih. Yuk bet. Harsh Protect Cinnamon Roll Day and Night. Ada ekstra isi loh. Stay comfy, stay happy. Radio keluarga Anda. Kopinya udah habis, tapi Brian dari tadi diem aja. Padahal lagi romantic momen banget nih. Please, ngomong dong. Willow. Nah, iya Brian. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh. Sejujurnya, manisnya pas banget ya. Hah? Rasanya juga bikin aku nyaman banget. Maksud kamu? Aku mau... Yes, I do. Aku mau top white coffee lagi. Hah? Minum top white coffee emang bikin mau lagi, dan lagi. Karena kopinya smooth and creamy. Enaknya otentik. Enak, ini juga enak. Love banget. Brian. Iya? Kamu top white coffee banget deh. Hah? Bisa sering-sering nemenin aku. Yuk, ngopi lagi bareng top white coffee. Top white coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Radio keluarga Anda. .4,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana semuanya, kita lanjutkan lagi talkshow kita di siang hari ini di edisi hari Senin ya, 12 Desember 2022. Temanya masih tentang berangkat migran pulang Juragan, masih bersama Ibu Sulis, Ketua Pertakina Indonesia, dan bersama Mas Agus, Ketua Pertakina Ngawi. Baik, Bu Sulis, mungkin ada yang disampaikan lagi nih Bu Sulis. Kenapa kami itu lebih mengedepankan pemberdayaan ya kalau kita ya. Mengenai pemberdayaan. Ya, kita lihat semuanya mungkin di medsos sering viral. 70% adalah keluarga pekerja migran, perceraiannya. Nah, inilah yang mendasari kami, kenapa harus ada pemberdayaan sih? Kan itu sudah urusannya pemerintah. Iya, benar, pemerintah sudah ada programnya melalui dinas terkait. Tapi pertanyaannya, mindset para pekerja migran ini adalah mindset pekerja. Biasanya di luar negeri dapat gaji cuma bersih-bersih rumah, ini yang saya alami. Dengan gaji hampir 10 juta, untuk saat ini di Hong Kong itu sudah mencapai hampir 12 juta, di Taiwan hampir mencapai 14 juta. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, kemana dan bagaimana kawan-kawan mengelola uangnya ini? Nah, dengan tagline berangkat migran pulang Juragan ini, harapan kami modal ada kok, para pekerja migran modal ada. Kalau ngomong ndak ada, ndak mungkin dong. Bohong lah. Bohong ya. Mereka setiap bulan bisa mendapatkan gaji lebih kok. Tapi keluarga atau para purna ini gimana sih mengelola uang ini? Nah, pengen jadi juragan kan semuanya. Nah, dengan ini kita mendampingi terkait literasi keuangannya, kita bermitra dengan perbankan, bermitra dengan Bank Indonesia. Sebenarnya passionnya adalah gimana kawan-kawan ini membangun usaha. Terus yang kedua, kalau mereka biasa dapat uang jutaan, hampir mungkin kita bilang 10-an juta ya, kayak di Korea, di Jepang, Taiwan, di Taiwan, mau untuk merintis usaha yang notabene mungkin sebulan cuma dapatnya 1 juta. Biasanya sekali tekan ATM itu mengeluarkan 2 juta. Kan gimana ya kalau kita ini sesuatu yang harus kita rubah mindset ini.
Jadi sasaran kita keluarganya ya Mas Agus ini. Keluarga ya. Ya, kita pendampingan di keluarganya. Keluarga ini harus membangun dulu usahanya. Gimana kita ndak punya ilmunya gitu ya. Alasan itu alasan yang klise-klise. Ya udah kita mau mulai dulu, mungkin setidaknya ngikut kayak kalau di Ngawi ke Mas Agus mungkin jadi pekerjanya dulu, istilah kerennya sekarang magang lah ya. Mau mulai usaha ketika si pekerja migran ini pun betul. Atau ketika mulai terjadi percecokan, biasanya permasalahan penunjang perceraian itu karena uangnya dihabiskan. Mohon maaf ya. Padahal sudah tahu kebutuhannya. Memang banyak kasus memang itu. Nah di situ akhirnya, ayo kalau ketika uang ini ternyata dimulai usaha, otomatis trust, kepercayaan yang bekerja di luar negeri juga bertambah dong. Rencananya mau marah-marah, oh ternyata uang saya diinvestasikan, ternyata uang saya itu masih ada sisa, dan memulai usaha. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, di luar negeri kan kangen produk Indonesia. Nggak mungkin lah ngomong saya nggak kangen, di sini sudah makanannya enak-enak. Kalau kita ngomong bullshit itu ya, pasti kangen pengen sambelnya, sambal pecel, kangen peyeknya, kangen tempe mendoannya. Nggak mungkin di Hongkong ada. Kangen keripik singkongnya, keripik apa ya kalau di Ngawi nyebutnya apa ya? Keripik tempe. Terus yang itu kalau di Blitar itu keripik pasir, ada yang bilang opak kere, itu kan juga enggak ada di Hongkong yang gorengnya pakai pasir. Nah, inilah produk-produk yang istilahnya kalau boleh dibilang ini kangen, kita homesick. Baik homesick terhadap orang-orangnya maupun homesick terhadap makanannya. Nah inilah, ayo kawan-kawan, passion kita mengajak kawan-kawan ini loh, kita bisa jadi juragan dari PMI untuk PMI gitu. Pasar banyak kok. Yang tercatat aja 9 juta ya di seluruh seluruh dunia pekerja migran kita. Kita ndak omong seluruh dunia aja dah. Hong Kong, Malaysia, mana Mas Agus? Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Singapura. Itu sudah banyak. Jadi teman-teman itu sebagai pembeli dan juga duta dari produk-produk teman-teman UKM yang ada di daerah atau yang ada di wilayah Indonesia bisa dikirim karena pasarnya udah jelas. Jadi mereka yang di sana memerlukan produk-produk lokal yang mereka tidak dapat di negara penempatan. Ya betul. Ya baik. Terus ini ada yang bertanya dari siapa nih tadi, Dian yang ada di Ngerambe. Bagaimana untuk bisa masuk ke komunitas Pertakina? Ada persyaratannya atau tidak? Tadi udah disebutkan ya Mas. Coba diulang nih, rumahnya Ngerambe. Ya mungkin baru mendengarkan mungkin. Untuk Mbak Dian, untuk Mbak Dian saya jawab lagi. Selamat siang Mbak Dian. Salam sehat, salam sejahtera. Ya alhamdulillah kami ada kegiatan juga di Ngerambe, tepatnya di Umbul Harjo. Kita ada pemberdayaan untuk kerajinan tikar lipat. Baru sebulan kita mulai di sana. Ya kan, dari 3 orang sekarang ada permintaan lagi 10 orang. Dan yang menjadi pertanyaan bagi saya di awal mau menjalankan Ngerambe itu, kebanyakan mereka itu untuk usia masih produktif sih. Jadi alasan mereka pulang ke kampung kebanyakan ingin merawat orang tua atau berbakti kepada orang tuanya. Sementara tidak ada satu kegiatan yang bisa dilaksanakan di kampung, maaf kata, karena untuk basic di Ngerambe dan sekitarnya kan pegunungan, jadi memang agraris ya, pertanian. Pertanian dan untuk anak-anak muda itu kira-kira untuk ke sawah, main lumpur dan lain sebagainya kan mereka enggak, kita dapat info, terus mereka mau gabung ke Pertakina sendiri dan ingin mencari satu kegiatan. Jadi untuk besok insya Allah saya ada jadwal ke Ngerambe, mungkin nanti bisa bisa ketemu atau kita ngopi darat lah kan gitu ya. Bisa mungkin nanti sama Bahana juga dicatat kontak person kita bisa. Nanti bisa menghubungi di Radio Bahana nanti. Siap. Satu lagi yang kami ingin tekankan kepada teman-teman para pekerja migran yang masih ada di luar negeri ataupun yang sudah
pulang kan gitu. Jadi semangat kami di awal ingin membuka satu usaha itu kami itu sudah capek untuk kerja karena kami dari SMP sampai umur 35 tahun itu dikerjain ya Bu ya, kita dikerjain. Iya, kita dikerjakan. Mas Agus waktu di Malaysia tuh langsung dari SMA ya, langsung ke Malaysia itu. Saya berangkat ke Malaysia tuh umur masih belum di bawah ada umur 18 an dulu aja. Belum layak ya. Iya, jadi kita lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP itu kita terus berangkat ke Malaysia. Gitu, Pak. Iya, berarti masih undul-undul. Iya. Masih dulu istilahnya undul-undul. Memang asik-asiknya bermain. Iya. Kita tuh sudah dipekerjakan orang kan gitu. Iya. Iya. Terus pulang ke Indonesia tahun 2017. Tahun 2017. Iya. Baru ya. Gitu 2017 kami berani. Berapa tahun itu berarti? Sekitar 13 ke 14 tahun. Mas Agus jadi sampai cukup, 13. Jadi cukup lah. Iya. Cukup, alhamdulillah cukup menderita dulu kan itu. Iya. Cukup uangnya banyak, ternyata cukup menderita. Semuanya kalau ditanya cukup menderita. Iya, jadi teman-teman itu mindset yang dikatakan beliau Ibu Sulis ya, ibu kami, kakak kami, pembimbing kami, itu kita tuh seperti mengisi gelas yang kosong. Iya. Jadi waktu kita pulang gitu, gelasnya kan penuh karena kita isi setiap bulan. Iya. Sedikit yang masukkan tabungan sedikit begitu sampai rumah. Keinginan itu timbul, ingin membeli motor, membangun rumah. Lah itu mindset yang teman-teman harus luruskan, bukan salah sih, tapi yang harus kita luruskan. Harus diluruskan kan, gitu, memang ya. Jadi mulai menabung untuk memulai satu usaha, karena kalau sudah pulang tidak kebingungan. Kebanyakan teman-teman. Iya betul. Teman-teman PMI ini kalau sudah pulang ke negara sendiri di awal, gitu kan, kepalanya tak akan tinggi, mereka selalu mendongak ke atas. Iya. Mereka tidak sadar uang yang mereka kumpulkan dibelanjakan setiap hari itu akan berkurang dan makin habis, dan mereka gengsi untuk kerja. Betul. Dia selalu membelanjakan uang mereka, setelah habis mulai kebingungan. Akhirnya, dan dia akan mencari informasi untuk berangkat lagi. Iya, memang betul. Tidak ada rantai putus kalau memang itu terus berterusan begitu. Iya, jadi membangun lingkaran setan kalau membangun lingkaran setan. Iya, kadang-kadang malah mereka berangkat dengan uang habis, mereka harus pinjam lagi ke bank atau mungkin ke koperasi dan ke koperasi dan lain-lain, sehingga kadang-kadang mohon maaf ya, keluarga biasanya kalau kontrak pertama kedua itu masih fine aja, aman-aman. Tapi ketika sudah pulang seperti yang ceritakan Mas Agus tadi, gimana tidak oleng yang ditinggal. Fasilitas komplit, mobil, kendaraan, rumah sudah bagus, ditinggal otomatis kan sudah mulai bergaya, komitmen sudah mulai tidak sekuat awal. Nah ini yang jadi permasalahan di situ, banyaknya perceraian. Mohon maaf, anak-anak pekerja migran yang nun sewu ya tidak finish sekolahnya karena harus mempertanggungjawabkan anaknya orang, MBA dan lain sebagainya. Itu banyak case-case itu, cuma tidak terekspos secara umum ya. Sebenarnya kalau di wilayah kantong itu sudah terekspos, tapi kalau yang penyangga kayak Ngawi seperti yang sebutkan Mas Agus tadi itu kurang terekspos karena di sini belum banyak pemerhati pegiat para pekerja migran. Iya. Nah, kalau di kayak Ponorogo, Blitar, Tulungagung, Malang, Banyuwangi sudah banyak mereka pegiat. Jadi ada case sedikit bisa terblow up. Iya. Tapi kalau di penyangga ini bagai gunung es kalau kita. Ini yang diawali oleh Mas Agus dengan kawan-kawan di Ngawi itu, ayo ini kita hangatkan ini. Yang awalnya tidak terekspos, yang awalnya termarginalkan. Jadi bisa, ayo kita angkat, kita bersuara gitu.